Three Kingdoms, sebuah periode di sejarah Cina yang menceritakan runtuhnya dinasti Han dan memunculkan 3 kerajaan yang berusaha menguasai Cina. Era tersebut dicirikan oleh desakan politik yang intens, konflik militer yang tiada akhir, serta pertukaran budaya. Era 3 kerajaan ini seringkali disebut dalam literatur. Iki kudu tak waca kabeh ya. Enggak. Oh, ini karena hubungannya kita nge-review 3 IM ya. Welcome back to NCast Channel dalam segmen sekedar review. Dan kali ini kita akan review 3 IM. Kita akan review IM dari salah satu brand yang cukup terkenal, yaitu Kinera. Nah, kalian penasaran kan, IM apa aja yang bakal kita review hari ini? Ya, betul. Trio Sinaga. Wow. Ketiga IM ini merupakan lini budget entry level dari sub-brandnya Kinera, yaitu Celeste. Harga dari ketiga IM ini berkisaran dari 350.000 sampai 450.000. Nah, kenapa saya bilang berkisaran? Itu karena itu ada beberapa opsi pilihan ya. Pertama dari jack 3,5 mm, serta ada Type-C atau juga jack 3,5 mm dengan boom mic kalau nggak salah itu. Untuk ketiga lininya sepertinya ada opsi boom mic-nya. Sebenarnya ada satu lagi IEM dari brand Kinera Celeste ya. Itu mungkin jarang disebutin, itu namanya itu kalau nggak salah Kinera Celeste King. Tapi itu mungkin ada kesempatan lain lagi untuk kita mereview IM tersebut. Langsung saja saya perkenalkan lini Wyvern yang akan saya review hari ini. Yang pertama ada Wyvern White, Wyvern White Black Edition, dan juga Wyvern Abyss Remastered. Oke, bentar. Mungkin kalian pasti bingung. Hah? Wyvern White Black Edition, Wyvern Abyss Remastered? Apa itu? Jadi ada sedikit cerita terkait penamaan lini Wyvern yang sangat membingungkan ini. Kalau kalian tahu, yang saya sebutkan tadi kan ada Wyvern White Black Edition. Nah, untuk Wyvern White Black Edition ini sebenarnya itu adalah salah satu IEM yang khusus dirilis di Indonesia. Namanya sebenarnya cukup membingungkan karena itu tabrakan sama Wyvern Black kalau di luar negeri. Kalau Wyvern Black di luar negeri itu sebutannya di Indonesia itu Wyvern Abyss. Aneh kan? Yes. Aku nggak tahu jujur. Jadi kalau dari kedua nama itu, mana yang Wyvern Black? Yang White Black Edition atau yang Abyss? Kalau menurut saya untuk review ini, saya akan mengikuti penamaan yang ada di Indonesia aja. Impresi saya saat membuka kotak dari Wyvern ini ya, khususnya yang dari Wyvern White sama Wyvern White Black Edition ini. Aduh, Wyvern Black aja lah, nggak usah aneh-aneh. Ini oke, ini elegan kalau kalian bisa lihat. Warnanya ada warna emas, ini cukup elegan aja. Tetapi yang paling stand out adalah, aku tahu pasti kalian kepikiran ini kan, box anime. Untuk penintelan ini sebenarnya sama aja untuk ketiga lini, tetapi yang sangat bikin stand out dari yang remastered ini, di dalamnya itu sebenarnya ada stiker sama juga postcard yang berbeda dari ketiganya. Tetapi untuk review kali ini, postcard sama stikernya lagi dibawa sama yang punya. Driver yang dibawakan sama Wyvern White sama Wyvern Black Edition ini menggunakan 10 mm LCP atau liquid apa ini? Liquid Crystal Polymer driver yang umumnya ada di kebanyakan dynamic driver, seperti kalau yang kalian tahu di review sebelumnya itu ada Triple Winruta 10. Bedanya kalau sama yang Wyvern Abyss Remastered, mereka menggunakan 10 mm second generation. Aku nggak tahu itu apa bedanya jujur sama first generation, apakah kayak Hololive first generation sama second generation, aku jujur nggak tahu, tapi unik sih. Oke, bercermin dari Wyvern Abyss yang biasa ya, yang kita kenal dengan faceplate-nya yang bagus banget. Nah, ini sama. Untuk Wyvern Abyss Remastered ini faceplate-nya ciamik banget, bagus banget. Nah, untuk variannya ini sebenarnya kita dapat yang varian violet, tapi kalau kalian cek di toko-toko retail online itu ada yang varian warna biru atau blue. Bentuk housingnya ini juga sedikit berbeda dari lini Wyvern lainnya. Kalau kalian bisa lihat di sini, nah, berbeda dengan housingnya yang Wyvern White. Coba dilihat. Oke, apa perbedaan yang nampak dari housing ketika IM ini? Jadi untuk yang Wyvern White ini semacam ada bump kecil gitu. Ini bump kecilnya itu sebenarnya bagus untuk insert fit yang apa ya? Jadi nutupi semua kanal kuping. Jadi katakan itu seperti kedap banget, terasa kedap banget. Tetapi itu ada problemnya dengan saya. Kalau misal saya yang pakai yang terlalu kedap gitu, itu terasa kayak pengap gitu loh, capek juga kalau dipakai, agak fatigue lah katakan seperti itu.
Nah, kalau untuk di Abyss Remastered ini khususnya yang Abyss Remastered ini oke. Ini oke banget. Jadi kayak lebih oke dibandingkan yang Wyvern White dan juga Wyvern White Black Edition. Atau Wyvern Black aja lah, susah banget anjir. Selain itu, Wyvern Abyss Remastered ini yang bikin beda dari lini Wyvern lainnya itu punya semacam nozzle yang kayak metal gini. Ini nyebutnya kayak brass chamber atau apa, aku kurang paham. Tapi itu emang apa ya, klaimnya tuh untuk memperbaiki suara dari lini-lini Wyvern sebelumnya yang kerasa, kalau klaimnya dari perusahaannya itu emang agak lush butek gitu. Kalau kalian tahu, jadi di housingnya yang Wyvern White itu nyatu dengan nozzle-nya. Nah, ini yang membuat beda dengan Wyvern Abyss Remastered. Jadi kayak nozzle-nya tuh terasa berbeda bahan gitu dengan housingnya. Di titik ini pasti kalian bakal mikir, wah, ini masnya pasti membela-belain box anime sama faceplate yang ciamik. Tunggu hingga saya masuk ke tonal suara sama teknikalitasnya. Disclaimer dulu, untuk semua barang yang kita tes hari ini tuh menggunakan HP dan juga laptop. Jadi kalau ada perbedaan source atau apa, kalian bisa langsung mending beli sendiri aja di link yang saya cantumkan di deskripsi. Mari kita mulai dari tonal. Nah, untuk tonal kita mulai dari menuju tak terbatas dan melampauinya. Ya, maksudku bass. Oke, kita untuk pembahasan tonal ini kita akan menggunakan pola yang sama ya untuk semua tonal. Yang pertama itu kita mulai dari Wyvern White dulu, lalu kita lanjutkan ke Wyvern White Black Edition, dan juga yang terakhir itu kita tutup pakai Wyvern Abyss Remastered. Untuk Wyvern White ini punya bass yang well balanced aja menurutku. Rumble sub bassnya ini dapet, terus punch mid bassnya ini oke buat kayak J-pop. Untuk slow mellow pun juga sebenarnya agak beleberan sedikit ke midnya, punch mid bassnya. Cuman nggak begitu ketahuan juga kalau kalian kasih di lagu J-pop. Nah, kalau dari bassnya overall tuh sebenarnya sedikit keteteran lah kalau dikasih lagu rock metal. Tapi overall menurut saya tuh oke banget bassnya untuk Wyvern White. Kita masuk ke Wyvern Black. Nah, untuk Wyvern Black ini sebenarnya menurut saya bassnya lebih well tune ketimbang Wyvern White. Nah, kenapa begitu? Yang pertama saya notice itu ada di 2 poin. Yang pertama itu adalah tekstur, yang kedua itu decay-nya. Nah, bassnya untuk Wyvern Black itu sebenarnya sedikit lebih bulat ketimbang Wyvern White dan juga lebih cepat decay-nya gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih terdefinisi ketimbang Wyvern White. Nah, untuk punch-nya, ukuran punch-nya itu masih sama sebenarnya. Masih kayak dup masih fun, cuman menurutku sedikit lebih fokus aja ketimbang Wyvern White ya. Kalau overallnya itu menurutku emang oke, itu emang lebih well tune. Cuman aku bisa ngelihat di mana orang bakal lebih suka tuningan bassnya Wyvern White ketimbang Wyvern Black, karena di Wyvern White itu rumble-nya itu mungkin lebih dapat ketimbang di Wyvern Black. Overall mantap. Lalu bagaimana dengan bassnya Wyvern Remastered? Nah, kalau menurut saya ini bassnya ini menarik ya, menarik banget. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan Wyvern White dulu ya, mereka keduanya itu punya rumble sub bass yang sebenarnya sama rumble-nya, cuman kuantitasnya berbeda. Kalau yang di Wyvern White itu rumble-nya itu lebih gede sedikit, cuman kalau untuk getaran rumble-nya itu kurang lebih sama. Itu yang pertama. Lah, kalau yang kedua itu punch mid bass-nya itu sebenarnya kurang lebih sama, tapi bedanya kalau yang di Wyvern Remastered itu yang aku sedikit pilih-pilih juga, itu terasa agak thumpy. Aku bisa ngeliat juga orang kayaknya bakal banyak yang nggak suka ini, soalnya itu kerasa kayak apa ya, membal gitu, bong gitu, bong. Aneh. Tapi kayaknya bukan major problem sih buat tuningannya Wyvern Black Remastered ini. Perlu diingat, ketiga IM ini nggak cocok buat basshead. Basshead bisa minggir dulu jujur. Kenapa tuh Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya emang rumble-nya emang nggak segede yang basshead inginkan. Mau apa lagi? Dari ketiga ini, dari segi tonal bass ya, mana yang lebih aku suka? Kalau aku lebih suka itu sebenarnya di Wyvern Black. Jadi untuk balapan sekarang ini yang sedang lead di depan itu adalah Wyvern Black. Sekarang kita masuk ke sisi mid ya. Untuk midnya ini sama polanya, kita mulai dari Wyvern White, Wyvern Black, dan juga Wyvern Abyss Remastered. Kita mulai dari Wyvern White ya. Wyvern White ini punya mid yang unik menurutku. Jadi untuk vokalnya Wyvern White itu seringkali kerasa kurang tersampaikan. Andai kata kayak gini ya,
ada sebuah acara instrumen yang rame. Instrumentalnya udah siap, yang main bassnya udah siap, vokalisnya datang dengan keadaan pilek. Itu yang saya sedikit rasakan di Wyvern White. Saya rasa itu bukan major problem ya. Kayaknya itu kayak pendengaranku aja. Mungkin kalau kalian source yang lain bisa jadi beda. Yang pertama itu. Yang kedua itu saya coba di beberapa lagu yang heavy vokal seperti yang nggak ada instrumen. Maksudnya bukan nggak ada instrumen, tapi lebih fokus di vokalnya ya. Kayak misal Adele sama Bruno Mars. Nah itu buat tes vokal. Nah kalau semisal itu kayak nggak rame instrumennya, vokalnya boleh, bukan yang oke, tapi ya boleh aja menurutku. Lalu untuk kalau misal kita fokus ke instrumennya sekarang, nah instrumennya itu sebenarnya well presented, kayak kalau menurutku itu cuman apa ya, agak boring gitu loh menurutku. Katakan seperti kalau kalian dengerin pemain gitar itu, gitarnya itu kayak kurang garang gitu, kurang gang gitu, kurang menurut saya, kurang kayak gas motor vario gitu, kurang kerasa. Berbeda dengan Wyvern White ya. Wyvern White Black Edition ini punya vokal yang menurutku itu lebih sweet, lebih rounded gitu. Nah, instrumennya itu meskipun nggak garang juga, nggak segarang kayak Wyvern White tadi, sama-sama nggak garang sih sebenarnya. Tapi terasa smooth dan juga engaging ketimbang kayak Wyvern White. Itu menurut saya ya, karena itu subjektif. Ya, itu menurutku lebih enjoyable aja. Lalu bagaimana dengan yang terakhir ini, Wyvern Abyss Remastered? Kalau menurut saya kita dari vokal dulu ya. Vokalnya itu sedikit lebih energik, lebih engaging, lebih banget kayak in your face banget itu vokalnya. Ketimbang White sama Black ya, itu lebih engaging. Lalu untuk instrumennya itu emang sedikit lebih garang. Cuman overall oke aja sih untuk mid-nya Wyvern Abyss Remastered. Tidak ada yang salah menurut saya. Dari ketiga IEM ini, aku lebih suka mid yang mana? Dari ketiga IEM ini, pilihan saya yang mana ya untuk sesi tonal mid ini? Kalau aku jujur lebih suka yang Black, Wyvern White yang Black Edition. Itu kalau menurut saya itu oke. Jadi kayak nggak ada kasar-kasarnya. Nah, tetapi kalau yang Abyss Remastered ini sebenarnya nggak buruk juga dari segi tonal midnya. Jadi untuk skor saat ini itu 2-0. Black masih di depan memimpin. Untuk Wyvern White sendiri ini sebenarnya treble-nya oke, buat buat ngangkat sedikit kayak mikro detail ini bagus saja, khususnya di lower mid-nya ini ya. Lower mid-nya ini oke. Cuman menurut saya treble-nya ini masih kegolong kayak aman banget, masih safe banget, nggak ada yang harsh, picky apa-apa gitu. Tapi karena nggak ada yang harsh juga, itu kerasa nggak ada yang wah gitu, nggak ada yang spesial gitu menurutku. Untuk Wyvern yang ireng atau yang Black Edition, nah ini sedikit kerasa roll off di di sekitar upper treble-nya itu sedikit terasa roll off. Nah sebenarnya tuh ada ngasih presence yang bagus juga, mirip-mirip sama kayak yang Wyvern White, cuman ada bedanya itu kayak kurang crispy aja gitu loh di beberapa instrumen. Kalau untuk yang Abyss Remastered ini sebenarnya treble-nya agak ngawur ya menurut saya ya. Kenapa gitu? Jadi yang saya pertama rasakan itu treble-nya itu emang agak lemes. Khususnya di upper treble-nya itu bener-bener kayak jatuh ke jurang. Jatuh banget. Jadi kalau saya dengerin di beberapa lagu yang rame atau lagu J-pop itu nggak ada kerasa kayak sparkling gitu. Kurang kerasa, airy-nya juga nggak kerasa di situ. Cuman overall sebenarnya masih oke aja sih, nggak yang begitu problem bagi saya. Saya mau kasih kesimpulan dikit terkait semua tonalnya. Andai kata seperti ini, untuk Wyvern White ini, saya mau coba simpulkan tonalnya itu, dia punya tonal yang udah ngasih ancang-ancang ya, dalam bentuk itu penampilan instrumentalnya udah siap gitu, penampilnya udah datang, bassnya juga udah dipersiapin. Nah seperti yang saya udah katakan tadi, itu vokalis utamanya kayak izin sakit yang pertama itu. Nah kalau untuk yang Wyvern Black ini overall oke dari semua tonal yang aku sampaikan tadi. Itu overall improvement dari Wyvern White ya menurutku ya dari segi tonal. Cuma bakal saya beberin dikit nanti di akhir terkait kenapa aku nggak bakal ngerekomendasiin Wyvern Black. Nah itu yang pertama. Lalu untuk Abyss Remastered ini sebenarnya itu niche ya, yang memang fokusnya menurut saya itu kayak di vokal. Nah itu segmented lah menurut saya. Selain tonal yang sudah kita bahas tadi, sekarang kita akan masuk ke teknikalitas. Nah saya ada briefing sedikit terkait teknikalitas ya. Untuk teknikalitas
IEM yang under 500.000 itu saya rasa kita bakal singkat aja kayaknya ya. Karena kalau mau aku jelasin tuh, ketiganya itu punya soundstage yang mirip-mirip sebenarnya, hampir nggak ada bedanya. Lebarnya itu sebenarnya bagus untuk lebarnya dari ketiga IEM. Tapi untuk height sama depth-nya itu kayak biasa aja menurut saya. Untuk imaging sebenarnya IEM yang saya lebih kerasa imagingnya itu di Abyss Remastered. Jadi kalian bisa sedikit lebih pinpoint, lebih bagus ketimbang lini Wyvern lainnya. Tapi kalau untuk detail, saya lebih suka di Wyvern White ya. Wyvern White ini punya detail yang sedikit lebih bagus, itu by margin sebenarnya, by little margin. Tapi kalau aku kayak refresh lagi ya, aku denger Wyvern White lagi, itu emang terasa lebih detail ketimbang yang lainnya. Lalu kita bicara separasi ya. Sebenarnya separasi untuk ketiga IEM ini di harganya oke aja sebenarnya, oke, nggak ada yang saling timpuk kayak saling numpuk gitu, nggak ada. Sesuai janji juga saya mau beberin terkait Wyvern Black ya. Nah, ini Wyvern Black ini yang saya temukan ini ada sedikit inkonsistensi kalau yang saya temukannya. Semua yang saya sebutkan dari tonal, bass, treble sama mid itu, bahkan teknikalitasnya itu bisa aja berbeda dengan yang kalian pegang ataupun yang pernah kalian dengerin di toko offline. Jadi itu saya rasa itu mungkin kesalahan dari QC-nya Kinera atau bagaimana. Tapi yang saya pegang ini dan yang saya dengar ini itu pernah saya komparasiin sama toko offline langsung ya. Itu lebih bagus yang saya pegang jujur. Ya semoga di waktu yang mendatang ini dari pihak Kinera ataupun salesnya tuh bisa segera membenahi ya terkait quality control ya. Oke, kesimpulannya ini, jadi dari ketiga IEM ini sebenarnya cukup memumpuni untuk bertanding di bracket under 500.000. Dan kita tahu Wyvern Abyss Remastered yang paling stand out dari ketiganya ya. Memimpin ketiga kerajaan naga. Diikuti oleh Wyvern Black yang sesuai namanya ini adalah Black Horse dari lini Wyvern. Lalu untuk Wyvern White, oke aja, udah itu aja sih. Tetapi kalau ketiga IEM ini bukan pilihan kalian, kalian boleh banget komen di di kolom komentar IEM apa yang bakal kita review untuk video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta follow sosial media kita agar gak ketinggalan update terkait review-review produk teknologi mungkin yang akan mendatang serta IEM kesukaan kalian. As always, percaya kuping sendiri, and see you next time. Bye-bye!